Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara pertama, narasumber saya adalah Ibu Pupun Marpuah SPD, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Sukajaya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengetahui jika itu dilema etika ketika terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan sekolah dan kebutuhan murid, seperti murid yang berkelahi karena hal kecil dan murid terlambat atau tidak masuk sekolah karena membantu orang tua namun memiliki keinginan sekolah yang tinggi. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya biasanya mengadakan diskusi dengan semua guru dan memanggil murid serta orang tuanya untuk memvalidasi masalah serta mencari solusi terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Yang pertama, mengumpulkan informasi dan memvalidasi permasalahan dari guru piket, wali kelas murid, guru mapel, murid, dan orang tua murid. Kemudian, mengidentifikasi permasalahan tersebut apakah terdapat nilai-nilai yang bertentangan atau tidak. Selanjutnya, mempertimbangkan setiap dampak dari keputusan yang diambil bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan semua pihak yang terkait untuk menemukan solusi terbaik. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan secara terbuka dan saling menghargai yang tidak merugikan semua pihak, serta tidak melanggar peraturan sekolah dan etika atau hak asasi manusia. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, adanya konflik antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat, kemudian tekanan dari pihak luar, dan menentukan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk waktunya tidak menentu, namun saya akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan suatu permasalahan dengan hati-hati. Dalam perencanaannya, saya memberikan batas waktu yang fleksibel. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah saya memahami bahwa begitu penting keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, saya belajar untuk mempertimbangkan segala dampak dan aspek yang mungkin terlibat dari suatu keputusan yang diambil. Wawancara kedua, narasumber saya adalah Ibu Sukawati SPD, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Citrasari. Pertanyaan pertama, selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
beberapa siswa yang kurang hormat dengan guru dan penggunaan gadget yang tidak sesuai tempatnya, dan menurut saya itu merupakan dilema etika. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengadakan diskusi dengan semua guru untuk menggali informasi dan menentukan pemecahan masalah yang tepat menurut kesepakatan bersama. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang terjadi dari guru, mengidentifikasi permasalahan tersebut apakah terdapat nilai-nilai yang bertentangan atau tidak, mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi jika keputusan dilaksanakan, dan berdiskusi dengan semua guru untuk menemukan solusi terbaik. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan secara terbuka dan tidak melanggar peraturan sekolah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari orang luar, dan menentukan keputusan yang tepat yang tidak berdampak buruk bagi semua orang. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk waktunya tidak pasti, tapi akan saya usahakan masalah tersebut cepat selesai. Dalam perencanaannya, saya lakukan dengan hati-hati. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika yaitu melakukan identifikasi permasalahan merupakan hal pertama yang harus dilakukan, serta saya memahami bahwa begitu penting keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, saya belajar untuk mempertimbangkan segala dampak dan aspek yang mungkin terlibat dari suatu keputusan yang diambil. Baiklah, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.